Jadi ternyata dari penurunan yang kemarin kita nggak lanjut turun dan membentuk double bottom seperti yang diperkirakan ya. Dan itu memang benar tentatif, kita juga nggak tahu arahnya bakalan kemana teman-teman ya untuk jangka pendeknya. Kemungkinan sih sepertinya setelah capitulation yang terjadi ya. Jadi capitulation setelah udah 42 terus kita bahkan breakdown lagi hampir menyentuh level 30 dan harusnya dia udah kembali mantul dengan sangat amat cepat ya. Kemungkinan besar recovery ini bisa aja membentuk V-shape. Jadi semakin kita udah dikonfirmasi kita balik lagi menyentuh resistor baru lagi itu di level 39.100 di sini ya. Di sini semakin lama ini akan membuat kita tuh semakin yakin bahwa ini adalah V-shape dan bukan pola double bottom teman, dimana harusnya kita let's say ke level 33,5 baru nanti kita mantul kembali. Jadi bisa aja dam yang terjadi ya, kalau misalkan gue ubah ke time frame satu hari nih kalian bisa lihat ya, ini kita dicicil terus, naik terus menerus di sini ya. Ini kayaknya bakalan lebih mirip ke bulan Maret teman-teman, pas ketika Corona dam waktu itu ya. Kita langsung sama persis ya, membentuk V-shape recovery di sini langsung naik dan gak pernah membentuk double bottom lagi. Jadi di Bing X gue sendiri ada membuka posisi long ya. Di sini gue tes aja leverage 5 supaya agak jauh SL-nya dari bawah teman-teman ya. Supaya kalau misalkan let's say kita ke bawah ya ini juga posisinya tetap bakalan running. Nah saat ini di Bing X juga lagi ada kompetisi trading berhadiah sampai puluhan ribu USDT. Dan kalau misalkan kalian daftar menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah, kalian akan mendapatkan bonus sampai $120. Jadi itu link khusus ya, link referral gua, dan kalian juga akan berhak menghadiri kompetisi ya, otomatis akan termasuk ke dalam kompetisi trading gua yang hadiahnya sampai ribuan USDT kalau misalnya kalian mendaftar melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Habis itu selain itu juga di sini enaknya kalian juga bisa tinggal copy trade teman-teman ya. Kalian bisa lihat sejarah trading mereka, profit mereka apakah konsisten atau tidak, dan ini benar-benar semuanya terotomatisasi teman-teman. Kita hanya tinggal mengikuti trader tersebut dan tiap kali ada eksekusi trading semuanya akan otomatis keikutan. Jadi ya mungkin skenario-nya bisa agak berbeda dengan apa yang terjadi pada ini ada skenario dam yang terjadi di bulan April Mei ya, dimana di sini kalian lihat ketika kita bahkan sudah sepertinya sudah capitulation, kita sudah anjlok parah. Setelah itu kita anjlok lagi di sini, tetapi ternyata kita langsung mantul kembali. Di sini dia ada sedikit membentuk pola double bottom di sini ya, hampir aja di level 0786 nih kalian bisa lihat. Dari bawah ke atas dari Fibo 0786. Cuman yang ini sama sekali kita ya sama sekali belum teman ya, dari bawah ke atas. Ini ya paling baru ada koreksi di level 0,5 ini teman. Jadi bahkan kita nggak sama sekali menyentuh level golden ratio untuk Bitcoin 618, apalagi menyentuh level 786 ini. Jadi kan gue berharap tuh kemarin double bottomnya paling ya di level 786 ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang di level 34.000 awal, 34.200, 34,5. Gue nggak bilang balik lagi ke level 33.000 ini teman-teman ya, atau 32.900 ini. Yang dimana ini adalah titik terendah di tanggal 24 Januari. Jadi menurut gue yang lebih realistis ya di level 34 awal. Kalau misalkan itu pun kita bakalan double bottom. Karena memang kalau misalnya nyentuh sampai level 32 mendekati titik support terendah itu ya pastinya cenderung nggak begitu bagus untuk Bitcoin gitu. Terus juga buat teman-teman yang bingung kenapa kok misalkan kita kemarin udah sempat 389 ya, terus kita kena reject lagi di level 3091 ini dari time frame 4 jamnya. Nah ini kalau misalnya gue ubah ke dalam time frame 1 hari ini kalian bisa lihat yang terjadi terakhir ini menggunakan technical Bollinger Band dan garis oranye ini adalah harga rata-rata pergerakan Bitcoin untuk time frame 1 hari. Jadi ini adalah harga rata-rata 1 hari Bitcoin ya. Jadi terakhir ketika Bitcoin menyentuh garis oranye ini kalian bisa lihat Bitcoin langsung terreject parah teman-teman ya. Dan bahkan langsung hampir menyentuh all time low dia lagi. Setelah itu kita langsung break ke bawah lagi. Ini juga sama teman-teman terjadi sebelumnya ketika kita menyentuh garis oranye ini kita langsung dump kembali ke bawah. Jadi sebenarnya ini udah yang ketiga kali ya, jadi cenderung semakin lama kita menyentuh cenderungnya kita adalah break ke atas gitu. Bukan kena reject seperti yang di tanggal 31 Desember maupun di tanggal 20 Januari. Ini benar-benar penentuan banget karena kita saat ini untuk yang ketiga kali sudah akan retest garis oranye ini lagi teman-teman. Jadi ini udah yang ketiga kali teman-teman dan ini benar-benar penentuan banget. Kalau misalnya kita break ke atas, maka ini akan kita kemungkinan besar bakalan langsung breakout hingga menyentuh garis merah ini. Ini kalian perhatikan ini garis merah ini adalah trendline tahunan untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan kita baru aja ngebreak trendline ini persis di tanggal 21 Januari. Kemungkinan besar kalau misalnya kita break dari garis oranye ini, teman-teman ya, yang sebenarnya ini adalah titik resist terkuat untuk Bitcoin. Kalian bisa lihat sebelumnya kita selalu kena reject dari garis oranye ini. Dan kali ini kita kembali retest garis oranye ini lagi
Jadi menurut gue ini adalah titik penentuan. Kalau misalnya kita berhasil breakout, kemungkinan besar langsung bakalan OTW menyentuh garis merah ini yang menjadi trendline tahunan untuk Bitcoin, yaitu berada di level 41.000 sampai 42.000 USDT. Yaitu sebabnya kenapa gue juga bilang ya, rata-rata ketika ada pola grafik seperti ini, dimana kita breakdown, konsolidasi kita breakdown lagi, kemungkinan besar titik keduanya itu adalah reversal seperti ini. Jadi kemungkinan besar ya kita bakalan menyentuh level 42 sampai 43.000 ini. Kayak kalau misalkan kalian para trader pasti tahu lah teman-teman ya. Jadi ketika ada grafik yang turun, konsolidasi turun, biasanya yang kedua ini, penurunan yang kedua ini cenderung itu up teman-teman ya. Cenderung dia itu naik dibandingkan dia itu kembali breakdown lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame bulanan di sini ya, di sini kan kita udah closing di bawah garis merah, sebenarnya ini unexpected juga. Gue berharap Bitcoin langsung mantul balik ke atas, tetapi dia tutup di candle 1 bulan, yaitu di bawah garis merah yang sebenarnya ini belum mengkonfirmasi bahwa kita bakalan bullish gitu ya. Bisa aja bearish tuh berlanjut gitu. Itu sebabnya kenapa gue bilang kita harus nunggu at least Bitcoin teman-teman ya, nggak cuman hanya mantul kembali ke level 42 gitu. Kita membutuhkan candle closing di bulan Februari ini untuk dia itu bisa balik di atas garis merah ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang kalau misalnya kita closing di bawah garis merah ini teman-teman, yang dimana ini kita closing di bawah garis merah yang terlihat tidak begitu bagus teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat apa pertanda Bitcoin buat reversal ya, kalian harus tunggu di bulan Februari kita bisa closing di level let's say 45.000 atau 47.000 gitu. 45 sampai 47.000 candle closing bulanan itu untuk mengkonfirmasi at least akan terjadi reversal untuk Bitcoin dan kita bisa mulai kembali akumulasi Bitcoin. Dan itu untuk kita itu berpikir bahwa ini hanya tidak mantul sementara gitu. Let's say kita ke 42 terus kita kembali down lagi. Kita ingin mencegah hal tersebut terjadi gitu. Jadi lebih baik nunggu konfirmasi lebih lanjut. Kalau misalnya dia udah ke level 42, ya kita ingin dia at least ke level 46 sampai 47 di akhir bulannya. Jadi itu aja teman-teman menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian, mungkin kalian ada argumen sendiri, kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.